Intimedia. Saya Sheila Humaira kembali di Inti Talk, diskusi seputar teknologi dan transformasi digital Indonesia. Perkembangan AI di Indonesia semakin pesat dan telah membawa perubahan besar di berbagai sektor seperti finansial dan juga perbankan. AI itu menghadirkan peluang untuk meningkatkan keamanan transaksi, mendeteksi penipuan secara real time, serta meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Namun di saat yang sama, AI juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan serangan yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah AI akan menjadi pelindung baru sistem keuangan atau justru menjadi celah bagi ancaman cyber? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita Pak Darwin, Information Security Lead di Bank Hana Indonesia. Terima kasih Pak Darwin untuk waktunya. Mungkin bisa berbagi sedikit ke Sobat Intimedia cerita pengalaman Pak Darwin di bidang information dan cyber security. Sedikit aja Pak. Oke, jadi halo semua, nama saya Darwin. Jadi saat ini posisi saya adalah Information Security Lead di PT Bank KEB Hana Indonesia gitu. Jadi background karir saya itu memang dari IT banget gitu. Jadi begitu lulus kuliah, saya langsung masuk ke Telkom Indonesia sih. Jadi penempatan di beberapa anak perusahaan dan udah megang payment gateway, kemudian telekomunikasi, kemudian managed service. Nah, dari Telkom baru saya beralih ke banking industry gitu, dari awalnya di Bank Mega, kemudian sekarang di Bank Hana Indonesia. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Pak, strategi keamanan informasi seperti apa yang diterapkan oleh perusahaan finansial atau bank-bank yang ada di Indonesia dan bagaimana mereka melindungi data dan informasi nasabah dari ancaman cyber? Oke, jadi ada dua pendekatan nih sebenarnya. Jadi pendekatan dari sisi kita yang dikerja di banknya dan dari sisi nasabahnya. Nah, dari sisi nasabah terutama kan itu sebenarnya resiko awareness ya, security gitu kan. Jadi hacker-hacker itu suka mentarget nasabah yang nggak aware sebenarnya. Jadi nasabah yang mungkin OTP-nya dikasih, passwordnya lupa, kemudian mobile bankingnya juga digeletakin gitu aja sembarangan gitu. Nah, itu dari sisi nasabahnya. Tapi kalau dari sisi kita yang di pelaku industri perbankan, terutama kan kita memastikan 3 hal nih, people, proses dan teknologinya. Di mana people, tim information security di bank ini harus aware terhadap tren-tren attack terbaru, teknologi yang terbaru gitu, termasuk yang saat ini AI di cyber security gitu. Kita juga harus aware bagaimana AI digunakan oleh attacker untuk attack di perbankan dan finansial gitu. Nah, yang kedua adalah proses. Proses ini tentu tata kelola, governance, compliance, dan kita harus tunduk pada regulator di Indonesia seperti BI dan OJK, dan kita juga harus menerapkan tata kelola keamanan informasi yang memadai di lingkungan perbankan kita, terutama untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, yang ketiga tentu saja teknologi gitu. Sebisa mungkin kita juga update dan keep up dengan teknologi security yang terbaru gitu. Kita juga mengganti perangkat-perangkat yang mungkin sudah usang dengan teknologi terbaru, termasuk dalam hal ini kita akan menggunakan AI tapi di sisi sebaliknya sebagai defender dari attacker yang mencoba menyerang. Kalau dari Bank Hana itu kan dari Korea ya Pak? Dari Korea. Ada perbedaan nggak Pak strategi dari Bank Hana Korea sama Bank Hana Indonesia? Sebenarnya strategi itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau misalnya dari regional Korea kan otomatis mereka juga punya tata kelola yang baik sesuai dengan regulatornya di Korea gitu kan. Nah, cuman perbedaannya tentu saja lebih ke lokalisasi teknologi, proses, dan orang yang ada di Indonesia gitu. Jadi misalnya di Korea pakai teknologi A gitu atau AI B gitu kan. Nah, di Indonesia kalau teknologi A itu tidak tersedia, mungkin kita cari teknologi lain yang mirip dengan teknologi A, walaupun berbeda brand tapi metodenya sama, teknologi sama. Begitu juga dengan AI ya. Jadi kalau AI yang di Korea sana parameternya, behaviornya, settingnya mungkin seperti begini, kita coba terapkan di Indonesia sesuai dengan compliance ke headquarter di Korea, tapi mungkin dengan sedikit modifikasi LLM-nya mungkin lebih banyak bahasa Indonesianya dibandingkan bahasa Koreanya, seperti itu. Tadi kita juga ngebahas AI, Pak. Kalau tantangan mungkin Bank Hana Indonesia sendiri untuk mengimplementasikan AI di
regional Indonesia tuh ada nggak, Pak? Nah, kalau tantangannya itu sebenarnya lebih ke bisnis ya gitu. Jadi saat ini Bank Hana Indonesia itu belum sebesar bank-bank buku 4 lah yang di Indonesia, yang kita tahu dia mungkin punya fitur video call, video chatbot gitu. Tapi di Bank Hana Indonesia sendiri nasabahnya belum se-advance bank 3 huruf yang mungkin lebih canggih lah dari kita gitu. Jadi implementasi AI di produk-produk Bank Hana pun belum secanggih bank buku 4 yang warnanya biru itu gitu kan. Tapi di internal kita sudah mulai adopsi AI mungkin yang itu tadi, mencoba memonitor attacker dari luar gitu. Kemudian kita melakukan monitoring di layer security yang L1 gitu. SOC juga kita mulai mencoba menerapkan automatic agentic AI gitu. Jadi pelan-pelan kita mengadopsi AI tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan di internal kita. Nggak semuanya kita langsung implementasikan. Berarti yang seperti yang attack-attack seperti financial fraud, cyber attack, tapi yang berbasis AI itu emang masih ada tapi jarang. Jadi sifatnya itu masih berupa coba-coba gitu kan. Karena kalau kita ngomongin financial fraud itu karena penipuan gitu kan. Penipuan itu lebih cenderung dilakukan oleh human, manusia gitu. Jadi saat ini attack berbasis AI itu belum mengarah ke fraud lah, belum mengarah ke penipuan, tapi baru mengarah ke coba-coba password, coba-coba OTP, coba-coba ngambil data pribadi, baru sebatas itu. Tapi mengeskalasikan data pribadi itu menjadi sebuah transaksi keuangan, belum ada AI yang bisa secanggih itu gitu. Mungkin 3 atau 5 tahun lagi kita akan melihat AI seperti itu. Tapi posisi saat ini AI baru mencoba mencuri data, belum mensimulasikan transaksi keuangan. Gitu. Mungkin itu pertanyaan terakhir saya, Pak. Oke. Dari perbincangan tadi, Sobat Inti, kita bisa menilai bahwa AI memiliki potensi untuk memperkuat keamanan cyber di sektor finansial dan juga perbankan. Namun, di tengah pesatnya digitalisasi kelainan keuangan, pemanfaatan AI juga harus diiringi dengan strategi keamanan, tata kelola, dan juga kesiapan sumber daya yang matang. Terima kasih untuk Pak Darwin atas waktunya. Semoga informasi yang diberikan dapat membuka wawasan untuk penonton Intimedia. Baik, Sobat Intimedia, terima kasih sudah menyaksikan Inti Talk. Jangan lupa untuk terus mengikuti diskusi menarik lainnya seputar teknologi dan juga transformasi digital Indonesia. Saya Sheila pamit undur diri. Sampai jumpa di Inti Talk berikutnya.